Kayaknya percuma, Bang. Udah nggak ada harapan. Jangan gitu, Dot. Jangan langsung nyerah. Baru juga 1 hari. Iya, masalahnya cuma rumah sakit itu patokan kita. Mau cari kemana lagi coba? Kalau kampus gimana? Lu tahu nggak dia kuliah di mana? Itu masalahnya. Dia nggak pernah cerita dia mau kuliah di mana. Tapi kan kampus di Sydney nggak banyak kali. Kita bisa nongkrong di depan kampus yang berbeda-beda setiap harinya. Iya. Terus kita tiap hari harus nongkrong di depan kampus gitu. Mending kalau dia kuliah. Kalau ternyata enggak. Pusing juga ya. Iya, makanya, Bang. Hah? Gea? Gea? Dot menatap lekat ke sekeliling. Bang, itu Gea, bisiknya cepat, sambil menepuk lengan Bang Topan. Bang Topan yang sedang menyeruput kopinya langsung menoleh. Di seberang jalan, seorang perempuan dengan jaket abu-abu dan ransel kecil berjalan pelan, wajahnya sedikit tertutup masker. Meski samar, Dot yakin itu Gea, tatapan matanya tak mungkin salah. Tanpa pikir panjang, Dot berdiri. Kursinya bergeser keras, menarik perhatian beberapa orang. Bang, ayo cepat. Sebelum dia hilang lagi, mereka berdua berlari keluar coffee shop. Menyeberangi jalan yang ramai, namun ketika sampai di trotoar, Gea sudah tak terlihat. Bang Topan menarik napas berat. Tenang, Deha. Kalau benar itu Gea, pasti ada jejaknya di sekitar sini. Dot menoleh ke sekeliling. Jantungnya berdegup kencang. Ia masih bisa merasakan aura kehadiran Gea, seperti ada sesuatu yang menuntunnya. Di ujung jalan, ada sebuah gang kecil dengan papan kayu bertuliskan Back Alley Bookstore. Pintu toko terlihat baru saja tertutup, lonceng kecil di atasnya masih berayun pelan. Bang, aku yakin dia di situ, kata Dot dengan suara tegas. Bang Topan menatap gang itu lekat-lekat, lalu mengangguk. Kalau begitu, ayo kita ikuti, tapi hati-hati. Bisa jadi bukan cuma Gea yang ada di sana. Mereka pun melangkah ke arah gang sempit itu, tanpa menyadari bahwa dari atap gedung seberang, seseorang sedang memperhatikan mereka dengan kamera kecil yang diarahkan tepat ke dua sosok itu. Dot mendorong pintu kayu toko buku kecil itu. Lonceng kecil berbunyi, dan aroma kertas tua bercampur kopi memenuhi ruangan. Bang Topan berjaga di belakang, sementara Dot melangkah lebih dalam, di antara rak-rak buku yang menjulang. Ia melihat sosok itu. Gea berdiri di ujung lorong, membalik sebuah buku, lalu menutupnya pelan. Seolah merasakan tatapan, Gea menoleh. Waktu seakan berhenti. Gea, suara Dot parau, hampir bergetar. Mata Gea membesar. Ia terlihat terkejut, seakan tak percaya pada apa yang dilihatnya. Buku di tangannya hampir terlepas. Dot, bagaimana kamu bisa ada di sini? Dot melangkah cepat, menghampiri. Nafasnya berat. Bukan karena lelah, tapi karena perasaan yang menumpuk. Aku nyari kamu kemana-mana. Kamu tahu nggak betapa cemasnya aku? Gea menunduk, menggenggam buku itu erat-erat. Ada raut bersalah di wajahnya. Aku harus pergi dia. Ada hal yang nggak bisa aku ceritain. Kalau kamu tahu, mungkin kamu bakal bahaya juga. Dot meraih bahunya dengan kedua tangan, menatap dalam ke matanya. Aku nggak peduli, bahaya atau apapun itu Gea, yang penting kamu jangan hilang lagi. Aku butuh jawaban, dan aku butuh kamu. Air mata mulai berkaca di mata Gea. Ia membuka mulutnya, ingin bicara, tapi tiba-tiba suara berat terdengar dari balik rak buku. Sepertinya kalian sudah terlalu jauh. Seorang pria berjas hitam muncul dari kegelapan rak, menutup jalur keluar. Bang Topan langsung bergerak, berdiri di depan mereka. Dia, lindungi Gea, biar aku yang hadapi orang ini. Bang Topan menahan pria berjas hitam itu dengan tatapan waspada. Tapi Gea justru menggenggam tangan Dot erat-erat, seakan takut kehilangan kesempatan. Dot, dengerin aku baik-baik. Suaranya bergetar, namun tegas. Alasan aku menghilang bukan karena aku nggak peduli sama kamu. Aku harus melindungi kamu. Dot menatapnya bingung. Melindungi aku? Dari siapa? Gea menunduk sebentar, lalu menatap balik dengan mata yang basah. Orang-orang itu. Ia melirik pria berjas hitam di belakang Bang Topan. Mereka bagian dari organisasi yang selama ini membuntutiku.
Aku bukan cuma pasien rumah sakit waktu itu. Diha, aku bagian dari proyek rahasia. Dot terdiam. Kata-kata Gea seperti menamparnya. Proyek rahasia. Gea menarik napas panjang, lalu membuka sedikit lengan bajunya. Ada bekas luka berbentuk pola melingkar, samar, tapi jelas buatan manusia. Mereka melakukan eksperimen padaku. Tubuhku ini bukan lagi sama seperti dulu. Aku bisa merasakan hal-hal aneh, melihat masa depan dalam kilasan, bahkan merasakan bahaya sebelum terjadi. Karena itu mereka ingin aku kembali. Dan kalau kamu terlalu dekat denganku, Dot, mereka nggak akan sigen-sigen menjadikan kamu target. Air mata jatuh di pipi Gea, tapi ia mencoba tersenyum pahit. Aku pergi, karena aku pikir itu cara terbaik melindungimu. Dot merasa dadanya sesak, matanya panas. Ia menggenggam tangan Gea lebih kuat. Gea, kenapa kamu nggak pernah bilang dari awal? Aku rela hadapin semua itu. Asal kita bareng-bareng. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Bang Topan yang mendengarkan dari samping, menoleh sekilas dengan suara pelan tapi penuh wibawa. Kalau begitu kalian berdua harus siap. Karena setelah pengakuan ini, nggak ada jalan mundur lagi. Suara langkah kaki semakin banyak terdengar dari luar toko buku tanda bahwa pria berjas hitam bukanlah satu-satunya yang mengejar mereka. Suara langkah kaki di luar toko semakin mendekat, tapi seakan waktu berhenti di sekitar mereka. Dot menggenggam kedua tangan Gea erat, menatap matanya yang masih berurai air mata. Gea, suaranya rendah, namun penuh tekad. Aku nggak peduli apa yang mereka lakukan sama kamu, atau siapa yang ngejar kita. Yang aku tahu, aku nggak mau ninggalin kamu lagi. Kita hadapin ini bareng-bareng. Gea menggigit bibirnya. Wajahnya dipenuhi rasa takut bercampur haru. Tapi Dot, kalau kamu ikut aku, hidupmu nggak akan pernah sama lagi. Kita mungkin harus sembunyi, mungkin terus dikejar. Kamu yakin sanggup? Dot tersenyum tipis, lalu menghapus air mata di pipi Gea dengan jemarinya. Aku lebih takut kehilangan kamu daripada apapun. Selama ada kamu di sisiku, aku sanggup. Gea terisak, lalu memeluk Dot erat. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa aman dalam pelukan itu. Aku janji, aku nggak akan pergi lagi Dehak, kita bersama, apapun yang terjadi. Bang Topan yang berdiri tak jauh mengalihkan pandangannya, pura-pura sibuk memperhatikan pintu. Senyum tipis muncul di wajahnya, seakan ia tahu bahwa dua hati itu akhirnya menemukan jalannya kembali. Namun suara dentuman keras dari pintu depan membuyarkan ketenangan. Pintu toko bergetar. Tanda para pengejar sudah tiba. Bang Topan menoleh dengan tatapan serius. Baiklah, cukup waktunya untuk janji-janji manis. Sekarang, saatnya kalian buktikan janji itu. Kalau kalian mau bersama, ayo keluar dari sini, hidup-hidup. Dot dan Gea saling bertatapan, lalu mengangguk mantap. Keduanya menggenggam tangan erat, seolah menyatukan kekuatan. Apapun yang menunggu di luar pintu itu, mereka siap menghadapinya bersama.